Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahil azim fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Segala puji milik Allah yang Allah sudah menakdirkan kita bisa salat berjamaah pada pagi ini. Segala puji milik Allah yang Allah masih menggerakkan hati dan fisik kita untuk bisa takarub kepada Allah. Dan segala puji milik Allah, kita dikumpulkan di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini nanti kita bisa juga berkumpul di surga Allah. Salawat assalam terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Sahabat yang baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang bunyi redaksi bahasanya, innallaha yuhibbul ladzina yuqataluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Surat Shaf, Allah mengatakan Allah itu cinta. Cinta kepada siapa? Alladzina, mana alladzina berarti jamak. Alladzina yuqataluna, yang berjuang. Qital itu bukan cuma perang, tapi berjuang fi sabilihi, di jalan Allah. Saffan, satu barisan. Ka'annahum, seakan-akan mereka. Bunyanun marsus, satu bangunan yang tersusun. Ayat ini cantik. Kalau bahasa Al-Quran itu saya sangat suka yang ngefans sama Ustadz Manahem Ali. Jadi menjelaskan ayat itu rigid gitu loh, rigid. Dan kita coba ini. Pertama, ayat ini menggunakan in bimana litaukidiyah, menguatkan. Innallaha, sesungguhnya. Kalau dia tasdid itu litaukidiyah, tapi kalau innya tidak pakai tasdid bermakna sa'an. Kan ada dalam bahasa sering kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Annya itu enggak tasdid. Kalau an tidak tasdid berarti bermakna sa'an. Maka kelakuan dan tingkah. Sa'an itu kelakuan dan tingkah. Maka kalau di pondok dulu mematikan mana syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. An, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ketika an li taukid, an takhfif, maka sa'an, kelakuan dan tingkah. Bersaksi, kelakuan dan tingkah. Jadi syahadat itu yang dilihatnya bukan pada ucapannya, tapi lihat kelakuannya, lihat tingkahnya. Banyak orang ngaku Islam tapi nggak berislam. Kenapa? Kelakuannya belum Islam. Maka kembali kepada syahadatnya. Ini in litaukid, menguatkan. Innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi apa yang dikuatkan? Innallaha, sesungguhnya Allah. Yuhibbu, Allah cinta. Yuhibbu, Allah cinta. Yuqatiluna, kepada siapa? Orang qatala yuqatilu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilihi. Nah, sahabat yang baik, ini ayat menjelaskan Allah itu cinta. Maka ciri cinta Allah itu beda dengan kita.
Kalau Allah cinta, dalam hadis Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbu qauman ibtalahum. Apabila Allah itu cinta kepada satu kaum, ibtalahum, maka dia diuji oleh Allah. Kan kalau kita cinta itu apa-apa minta diselesaikan, apa-apa minta dibantu, apa-apa dipenuhi. Tapi cinta Allah itu kepada kita diuji. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta kepada satu kaum, maka Allah akan uji. Jadi kalau kita dicintai sama Allah, berarti kita diuji. Lihat para nabi, para sahabat, itu diuji semua. Nggak ada yang dikatakan dicintai oleh Allah nggak diuji. Baik diuji dengan harta, baik diuji dengan ujian yang lain. Ujian dengan harta yang lulus, 9 dari sahabat yang dijamin masuk surga. 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu sahabat kaya, tapi lulus dari ujian. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu berapa orang yang dibebaskan dari perbudakan. Kalau perbudakan harganya 100 ekor onta, harga onta sekarang 35 juta, berarti 3,5 M sekali membebaskan orang. Kita sedekah 100 ribu aja istighfar 3 hari. Kenapa? Salah masukin. Pas masuk kotak sangka kita 10 ribu, katanya 100 ribu. Begitu mau beli bensin, astagfirullah, salah masukin duit. 3 hari itu, dari Jumat, Sabtu, Minggu, istighfar aja. Nih para sahabat, Abdurrahman bin Auf, kaya dia, diuji dia dengan apa? Ya dengan kekayaan. Abdurrahman bin Auf satu riwayat pernah menginfakkan sampai 95 miliar menginfakkannya. Abdurrahman bin Auf sampai berkata, seakan-akan Allah memberikan kesempatan kepada kalau aku membalikan batu, seakan-akan di bawah batu ini ada emasnya. Begitu mudahnya Abdurrahman bin Auf dipintarkan oleh Allah untuk berbisnis. Maka muslim itu sebenarnya pedagang. Pedagang, Rasulullah mengatakan 1 dari 9 pintu rezeki adalah dari perniagaan. Nah, jadi kita dagang, apa aja kita jualin. Motor yang diparkirin kita jual. Pokoknya dagang. Limadha? Karena dagang itu, dan para sahabat semua gitu juga berdagang. Kita lanjut. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai Allah, alladzina, orang-orang, yuqatiluna, yang berjuang. Di mana? Fi sabilihi, berarti ada 2 jalan. Orang itu ada berjuang di jalan Allah, ada yang berjuang bukan jalan Allah. Orang-orang yang bermaksiat itu bukan nggak berjuang, tapi bukan jalan Allah gitu. Kita di jalan Allah. Berat nggak? Oh iya, nggak ada satu perjuangan itu yang nggak berat. Kita rasakan aja yang sudah biasa di masyarakat. Ngajak orang baik aja, pasti aja ada omongannya. Kemudian fisabi yuqatiluna, yang berjuang fisabili, di jalan Allah, soffan, satu barisan. Tapi uniknya Allah, satu barisan, ka'annahum, seakan-akan mereka bunyanun, satu bangunan, al-marsus, yang tersusun. Allah berbicara, Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk satu barisan, tapi dianalogikan, digambarkan dengan satu bangunan. Limadha? Karena dalam perjuangan itu enggak semua harus jadi satu bagian. Contoh bangunan ini kan ada yang jadi pondasi, ada yang jadi pintu, ada yang jadi dinding, ada yang jadi atap. Sini bangunanmu. Saya kirain nggak ada makanannya, nggak apa-apa lah. Terusin aja biar kelihatan di TV kita. Jadi gini gambarannya. Kita ini diminta oleh Allah cinta kepada orang yang berjuang. Tapi Allah menggambarkan perjuangan itu seperti satu bangunan. Artinya dalam kehidupan berjamaah kita ini ada bagian yang kita ambil. Ada bagian yang kita ambil, ada bagian yang harus kita bawa. Kalau contoh bangunan semua ada yang menjadi pondasi.
Ada yang menjadi besi pondasinya, ada yang menjadi semennya, ada yang menjadi pasirnya, ada yang menjadi pintunya. Bahkan ada satu bagian bangunan yang tidak dihitung orang, tapi seandainya itu tidak ada, kayaknya nggak bisa jadi. Apa itu? Air. Kalau orang ngebangun nggak ada airnya, ngaduk semen nggak ada airnya, nggak bisa. Belum pernah kan kejadian orang ngaduk semen pakai oli gitu? Nggak pernah. Justru air tidak pernah dihitung. Mungkin begitu dalam hidup kita. Mungkin bisa jadi kita adalah bagian penguat dari jamaah Islam ini, tapi nggak perlu tampak. Dulu di pondok ada namanya Asep, dari Garut, maka dipanggil Asgar, Asep Garut. Kerjaannya kecil kerjaannya. Setiap dia mau masuk masjid, sendal itu disusun, ngadep, kecil. Kalau kita begitu keluar itu udah tinggal pakai aja, kecil. Begitu dia sudah mukim itu pulang, baru kita tahu. Begitu mengambil sendal acak-acakan, iya ya, dulu waktu zamannya ada si Asgar, sendalnya rapih katanya, kecil gitu. Saya dulu ingat ada di Tasik itu namanya Mang Jaka. Jadi zaman di pondok itu kalau di daerah Tasik itu jam 9 itu laki-laki itu nggak ada, sudah di rumah, sudah di masjid semua kalau sudah hari Jumat. Ada namanya Pak Jaka, cuman dari pojok sana disalamin, orang tuh lagi wirid disalamin terus sampai ini. Tapi begitu nggak ada, kita rindu gitu. Bisa jadi antum juga begitu, datang ke sini cuma di pojok tidur, itu juga bisa jadi. Yang mana yang di pojok itu ya kangen, bisa jadi gitu. Ada pewarna. Jadi siapapun kita adalah ada bagian yang harus kita ambil. Enggak semua harus di depan. Dia mah enak jadi anggota dewan, kita yang berjuang. Belum tentu. Justru Allah, kalau kita yang jadi anggota dewan masalah, ya kan? Godaannya kan banyak katanya. Kau Ustadz enggak bilang katanya, karena belum pernah coba saya. Pernah nyala, pernah, tapi yang milih cuma 3 gitu. Mau nangis nggak pantas. Ya itu mah takdir masing-masing. Kita juga begitu. Ada penguatan yang di bagiannya kita. Saya terus terang, yang paling sulit ini adalah ngerubah makhraj. Paling sulit, karena makhraj itu bagi saya gaib ya. Nyebutin huruf itu gaib di mana? Tanyalah mau saya dulu. Saya kalau udah makanya kalau udah dek bagian FL, waduh, gaib. Tapi saya berpikir terserahlah. Pokoknya saya berangkat. Mudah-mudahan dengan saya hadir, yang lain bisa menyemangati, dan jadi saya juga terus terang. Kenapa saya kesini? Karena saya pengen ketemu antum gitu. Saya ngelihat antum itu ya Allah bahagia. Karena gini, bisa jadi penyemangat kita itu dari kita lain. Dulu ada seorang tabi'in. 2 orang tabi'in ini keduanya itu sahabat, keduanya punya majelis masing-masing. Tapi kalau tabi'in itu yang satunya ini, kadang si tabi'in A kadang-kadang duduk di pojok itu. Begitu tabi'in B sudah duduk mau memulai majelis, pulang dia. Kan tersinggung. Akhirnya didatengin, ditanya, "Kenapa kamu ke majelis saya? Begitu saya sudah naik mau ngisi taklim, kamu pulang." Apa dia jawab? "Wahai sahabatku, kalau hatiku sedang sakit, aku melihat wajahmu, hatiku kembali sehat." Subhanallah, sama kita. Ngeliatin muka orang ini nggak sadar-sadar, punya utang nggak bayar-bayar, dilihatin nggak sadar gitu loh. Nih maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan sofan, satu barisan, ka'annahum, seakan-akan mereka bunyan, satu bangunan, al-marsus yang tersusun. Jadi dalam hidup kita ada bagian yang harus kita ambil. Gimana caranya? Saya ingat ketika dulu masih ikut taklim dengan salah seorang kepala sekolah di Bandar Lampung. Kita itu dalam hidup itu mesti 3S kata dia. 1, kita harus menjadi Superman. Jadi kita orang yang terbaik, Superman. Tapi jangan ditiru Superman dalam berpakaian. Ini masalah syar'inya gitu. Jadi harus Superman, jadi hebat, harus hebat. Maka kita itu harus jadi pribadi yang hebat. Sudah menjadi pribadi yang hebat, maka S yang kedua adalah super team.
Sehebat-hebat kita sendiri nggak bisa menyelesaikan masalah umat atau masalah lingkungan kita kalau kita nggak punya tim yang hebat. Superman sudah, super team sudah, maka yang ketiga adalah harus supermi. Maksudnya apa? Semua orang makan. Ada nggak di Indonesia yang nggak makan supermi? Nggak ada. Artinya apa? Program kita itu kita jual seperti supermi. Saya termasuk kayak KL inilah. Kan semua pakai gitu loh. Bisa ada alasan, ada nggak orang habis sholat subuh sibuk gitu, habis sholat subuh udah sibuk kerja, nggak ada. Pak terpaksa berangkat. Jadi poinnya, saya lihat KL ini kalau ini programnya enak gitu loh. Dan ngajinya biasa-biasa aja, tahu-tahu begitu setoran udah lobangin lagi. Sampai Al-Quran saya, mana ini hurufnya? Saya mau setor sama Adi takut dilobangin lagi. Nih, Allah mengatakan bahwa kita ini akan menjadi penguat dengan yang lain, tapi tugas kita bukan urusan semua bagian harus kita ambil. Biarkan ada saudara-saudara kita yang menjadi anggota dewan, biarkan ada saudara-saudara kita yang menjadi di kepolisian, di Akmil, apapun itu, yang penting mereka berjuang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Karena maaf, kita ini tidak akan kuat dengan diri kita sendiri. Dan hati-hati, pada saat kita merasa kita lebih hebat, disitulah setan yang masuk. Lihat sejarah sendiri, iblis itu termasuk makhluk yang paling hebat. Dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan bahwa iblis itu satu-satunya makhluk yang bisa ibadah di semua tempat. Dia pernah ibadah di surga, dia pernah ibadah di neraka, dia pernah ibadah di bumi, dia pernah ibadah di langit. Iblis bisa, yang lain nggak bisa. Kalau malaikat nggak bisa. Kalau malaikat memikul aras, ya sekarang mikul aras. Kalau malaikat peniup sangkakala sudah megang dia. Makanya saya kalau tahun baru ngeri. Orang Indonesia nyeluk trompet lah, kalau malaikat mau nyeluk trompet juga habis kita gitu. Nih semua, cuma iblis adalah satu-satunya makhluk yang bisa di semua tempat. Kemudian, nah dari sinilah rasa sombong. Artinya apa? Allah nggak butuh kita pintar, tapi Allah butuh kita punya rasa tawaduknya. Ketika Allah memerintahkan iblis, semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam sebagai bukti hormat. Maaf, ada pernah ditanya saya, katanya orang Islam kan nggak boleh sujud makhluk kepada makhluk. Kok ini ada kata-kata sujud? Kata-kata sujud itu berarti sekadar penghormatan. Seperti sering ada bahasa kita, saya angkat topi sama dia. Kan angkat topi berarti harus nyari topi terus kita. Enggak, artinya ada bentuk kiasan bahwa satu penghormatan. Iblis nggak mau, aba wastakbara, dia nolak dan kufur, akhirnya menjadi salah satu makhluk yang diazab. Dan kita juga begitu, dalam berjamaah ini akan menjadi barokah kalau kita mengambil bagian yang harus kita ambil. Walaupun itu kecil, betul. Baik, bagaimana supaya berjamaah ini baik? Saya ambil dari kitab Minhaj. Artinya ada hak-hak pada saat kita berjamaah, ada hak-hak yang harus kita ambil, ada hak-hak yang harus kita beri. Satu, kata Sayyidina Ali mengatakan, la islama illa bil jamaah. Tidak ada la islama illa bil quwwah. Tidak ada Islam kecuali dengan adanya kekuatan. Berarti kalau kita ingin jaya Islam ini, maka kita harus ada bagian dari kekuatan itu. Apapun posisi kita. Yang kedua, kata Sayyidina Umar mengatakan, la quwwata illa bil jamaah. Tidak ada kekuatan kecuali adanya berjamaah. Mimpi kita Islam ini mau kuat kalau kita nggak ngenunusin, nggak menyelesaikan masalah berjamaah. Jangankan untuk berjamaah, gara-gara sholat aja kita kan masalah. Sebenarnya sholat yang benar sih yang mana sih Pak? Asyhadu alla ilaha illallah begini, dari awal begini atau muter begini. Padahal semua benar.
Yang mau begini benar, yang muter begini benar, yang nggak boleh kan begini. Nah ini oh ya diskotik kan urusannya gitu loh. Saya pusing ngelihat orang tahiyat. Lah tugas kita kan bukan ngeliatin jari orang. Kita tanyakan ke sini ngapa ke sana, ya salah inti sendiri kan gitu loh. Artinya apa? Kita itu asyikkan dengan urusan kita. Dan maaf, dalam berjamaah nggak ada mau sama. Ini kita satu ruangan ini, pasti cara pikir kita berbeda. Pendapatan kita berbeda, pendapat juga berbeda. Pasti kita ada beda dan itu sudah umum. Oh, menurut saya begini, ya nggak masalah. Yang khawatir itu kita keluar dari bangunan itu. Gitu. Kita lanjut. Kata Sayyidina Umar mengatakan, la Islam illa bil quwwah, tidak ada Islam kecuali ada kekuatan. Wala quwwata illa bil jamaah, tidak ada kekuatan kecuali adanya berjamaah. Wala jamaah illa bitta'ah, tidak ada berjamaah kecuali adanya taat. Nanti kita ada ditakdirkan ada bagian masing-masing. Saya ingat ketika saya punya murabi, saya alhamdulillah setiap di mana tempat saya punya murabi, apa kata dia? Rasakan kita itu sebagai pasukan di perbatasan. Jadi kalau kita mundur, rusak. Islam musuh masuk ini dari sini, maka kita berjuang. Oh, saya ada di sini, ya udah. Oh, antum ngejaga dengan KLI, berarti antum nggak berangkat, berarti ngerusak gitu. Harus berangkat. Ngantuk Pak, sama ngantuk. Berarti kalau ngantuk normal antum. Kalau alhamdulillah Ustaz, semenjak saya ngikut KLI nggak pernah ngantuk-ngantuk. Waduh, insomnia nanti ya. Ngantuk nggak? Sama ngantuk. Saya pulang semalam jam berapa? Jam 12. Jam 12 saya bilang materinya apa, mana dapat tugasnya mendadak lagi. Ting, di mobil lagi mau berangkat pergi. Aduh, saya bilang bismillah lah, terserah. Nih. Kemudian keberkahan itu akan datang kalaulah kita mengambil pertemanan dengan satu sama lain. Maka kita ini berteman, berjamaah. Kemudian jamaah tidak akan adil kalau tidak ada taat, dan taat itu lahir karena kita memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Berat, saya akui ngaji pagi ini berat. Oh iya. Kalau antum kan dekat sih. Saya juga dekat rumah tapi. Iya, berat nggak? Oh berat. Makanya harus ada orang yang yang menguatkan. Oh, Ustaz semangat terus. Sebenarnya nggak juga gitu loh. Apalagi sudah tanggal-tanggal muda itu SPP, bayar listrik, tagihan udah nyusun di sini. Begitu setoran disalahin lagi sama Ri. Waduh, kacau urusannya. Iya, siapa yang menguatkan? Ada orang rumah. Nggak ngaji. Duh, lemes lu. Udah berangkat aja. Maka antum cepatlah cari orang rumah. Iya. Gimana caranya? Terserah. Nanti antum pulang, ya saya mau nikah ya. Sama siapa terserah lah ya. Yang penting ada napasnya, angkat gitu ya. Nih, alladzina. Kedua, kewajiban kita bersama jamaah. Bagaimana jamaah ini menjadi barokah? Satu, dia akan menjadi barokah karena atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan ini bukan atas dasar apapun. Kita dikumpulkan ini atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling mengoreksi wajar. Maka ada seorang sahabat yang Arabiyu, orang Arab. Bahkan satu riwayat hadis ketika sedang khutbah Jumat, dia nanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat ini datang? Kapan kiamat ini datang? Lagi khutbah Jumat loh. Padahal kalau khutbah Jumat ngomong kan batal ini fadilah Jumatnya. Alhamdulillah Ustaz, kata Rey, saya nggak pernah ngobrol kalau khutbah Jumat, tapi tidur. Ya podo bae. Tahu-tahu dibangun udah komat, ini lagi kesemutan. Aduh, cocok dia. Iya, maka kok tahu Ustaz? Saya kan khutbah Jumat. Khutbah Jumat kan nggak pernah tidur, nggak ada kan kejadian khutbahnya nggak bangun notifnya, ternyata tidur. Ya, maka saya tahu khutbah Jumat itu rata-rata hampir 40% laki-laki itu tidur. Maka antum lihat kotak amal itu kecepatannya 60 km per jam itu. Kalau udah di pojok sana aja. Betul. Udah sengaja sama temannya ditumburin ke lututnya, begitu lihat disenyumin, set. Bawa anaknya keluar, begitu keluar dari salat Jumat nanya, "Ya, kok ayah nggak masukin duit sih ya ke kotak amal? Cuma disenyumin."
Nah, apa kata Ustadz itu? Senyum adalah sodakoh. Makanya lihat, yang suka buka kotak amal banyak senyum di dalam itu. Nih, bagaimana bersahabat, berjamaah ini baik? Satu, harus karena Allah. Kalau bukan karena Allah, rusak semuanya. Ya, maka kalau kita cinta kepada Allah seperti seorang Badui menanyakan tadi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Seorang Badui 1400 tahun yang lalu ada Rasul yang ciri kiamat itu tidak akan terjadi kalau ada Rasul. Tapi dia nanya, mata sa'ah? Kapan kiamat datang? Ditanya begitu. Cuma Rasul gimana? Dijawab sama Rasul. Dijawab. Padahal lagi khutbah Jumat. Jadi kadang-kadang maaf, di masyarakat kita juga harus apiknya. Harus apik. Contoh lah, kita lagi sholat, kan nggak boleh orang lewat ke depan kita. Begitu sedang sholat, kita pasang tangan, malah yang ini salaman dia, Allahumma. Wah, gimana? Ya udah ya di kampung kan begitu, kan sunnahnya pasang tangan, maksudnya jangan lewat depan. Sangkanya dia langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh, saya bilang, ya nih. Kemudian dia nanya, mata saat kapan kiamat datang? Rasulullah balik tanya, ma'atal lisa'ah? Apa yang kamu persiapkan kalau kiamat itu datang? Gambaran kita, jangan pertanyakan kapan mati kita datang, tapi yang kita pertanyakan apa yang bisa kita siapkan buat kematian. Oh, begitu diputus, kayaknya mati lebih indah. Ngotak dia. Sangka dia mati itu selesai. Kematian itu adalah awal dari masalah besar. Salah kita dalam hidup, salah semuanya. Nih. Kemudian ditanya, mata sa'ah? Kapan kiamat datang? Rasulullah balik tanya, ma'atta lisa'ah? Apa yang kamu persiapkan kalau kiamat datang? Oh Rasulullah, aku sholat, puasa, zakat, melakukan apapun. Kemudian aku cinta kepada Allah dan Rasul. Apa jawab Rasulullah? Innaka ma'aman ahbabka. Kamu pasti bersama orang yang kamu cintai. Kita berjamaah ini, kita kecilnya KLI aja lah. Kita kali ini berkumpul karena cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, mudah-mudahan nanti kita membersamainya. Maka penting kita dalam satu kitab hadis dijelaskan, nanti saat Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, ada orang-orang yang tersisa di neraka. Kemudian ada teman-teman yang berhujah. Ya Allah, dulu ada orang yang ngajak saya ke KLI, masih neraka, angkat ya Allah, angkat. Begitu dia angkat, ketemu Ardi lah contohnya misalnya. Dika kok itu udah duluan? Iya, jadi teman-teman soleh itu mampu nanti akan berikan syafaat. Maka cari teman saya yang banyak-banyak, yang soleh yang banyak-banyak. Teman kan gak usah milih Ustaz. Ilmu sosial mengatakan teman betul, tapi teman kalau gak usah milih bahaya juga, harus milih. Cari teman yang terbaik karena teman itu akan merubah karakter kita. Kalau dalam bahasa ini, kalau kita pengen tahu karakter orang, lihat siapa temannya. Kalau temannya AO, pasti tukang mabok. Nah, begitu kita itu dikumpulin begitu satu jamaah ini, taatan itu akan lahir kalau kita punya rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Itu aja dulu. Kalau urusan manusia pasti beda-beda. Yang kedua, kalau kita mau kita jamaah ini baik, kita belajar untuk melihat orang lain jangan dari kacamata kita. Contoh, orang Jawa akan sangat kaget ketika bertemanan dengan orang Lampung, karena ngomongnya kuat. Maka satu, dalam berteman itu minimal ada 6M. Yang satu, kita memaklumi. Maklum. Satu, memahami dulu siapa dia. Kedua, maklum. Dia ini ngomongnya kuat-kuat. Maklum, begitu silaturahmi ke rumahnya, ternyata rumahnya memang daerah DPR ya, daerah pinggiran rel. Jadi kalau rel naik, ngangkat dia. Jadi yang ketiga, ya kita menasihati. Baru yang terakhir itu mendoakan. Mendoakan itu adalah final. Saya udah dakwah Ustaz, sudah ngajak, sudah doain. Maka di yang terakhir itu, pilihan terakhir adalah doa. Nah, maaf, ta'liful qulub, terikatnya hati kita. Kalau satu, karena memang kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau itu yang bukan kita buat, berat. Yang kedua, kita belajar untuk menggunakan bahasa orang lain, masukkan ke kita. Kalau kita menggunakan bahasa kita repot. Kita lagi nyapu,
depan rumah. Ada orang bawa motor ngebut, langsung ambil HP. Sombong, baru punya motor segitu aja. Kita nggak tahu, bisa jadi yang bawa motor itu sedang mau BAB, bukaan 4. Kalau berhenti kan bocor di tengah jalan. Dia ngebut itu nyari WC di rumahnya kan gitu loh. Kadang-kadang kan kita begitu, kita ngelihat orang lain itu karena mata kita. Ya maklumin aja, dia nggak senyum, kita senyum dia nggak senyum. Mungkin lagi katarak stadium 4, udah selesai. Oh kita negor, dia nggak negor, ya udah. Kita lagi duduk, orang lewat, nggak nelakson, mungkin aki motornya lagi soak. Kan enak kalau kita memandang begitu. Jadi jangan pernah ada rasa sakit. Titip, kalau kita hidup sakit, hati kita mudah sakit, berarti memang kita mudah tersinggung misalnya. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit tersinggung, itu memang hati kita yang sakit gitu. Jangan salahin. Contoh lah, antum main ke laut, dan orang yang sehat berenang kan nggak apa-apa. Tapi kalau yang punya korengan, kenapa nggak mandi? Perih katanya. Berarti memang kalau hati kita suka perih, berarti memang kitanya yang salah. Begitu, enak bermasyarakat, nggak usah pusing. Dan yang ketiga, kalau kita berjamaah berteman, siap ada perbedaan, siap terganggu. Kayak antum tinggal di kota, maka siap keganggu. Di komplek siap keganggu. Kalau mau nggak keganggu, ikut saya. Ini rumah saya, di situ kuburan, nggak pernah keganggu. Jalan rumah saya bagus, aspal, tapi kan jarang orang lewat kan gitu loh. Ada lewat BMW yang tulisan la ilaha illallah itu. Artinya apa? Oh saya berpikir begini, oh kalau kita begini kumpul dengan orang, keganggu wajar. Keganggu wajar. Kenapa? Ya karena kita tinggal dengan makhluk yang hidup gitu loh. Wah di tempat saya itu nggak pernah organan itu, hajatan nggak pernah. Bahkan lebaran aja nggak pernah silaturahmi ke rumah. Dan saya bersyukur, kan kebayang kalau silaturahmi ke rumah. Jam 12, Assalamualaikum Ustadz, ini Ibu Kuntilanak, Bapak Pocong. Kan saya yang pingsan kan gitu. Artinya apa? Nih, kalau kita begini, tersinggung, wajar. Maka hati kita itu, ya lepas-lepasin aja. Oh, dia nggak paham, ya nggak mau. Ya orang itu kan berbahasa dengan kadarnya masing-masing. Dan kalau kita lihat, Rasulullah itu adalah orang yang paling paham kepada, bahkan satu riwayat mengatakan sahabat itu yang lain, sahabat dalam hati kecil mereka merasakan bahwa dialah orang yang paling dekat kepada Rasul, karena Rasul itu selalu menggunakan bahasa dengan bahasa biqauli qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Sekali waktu pernah dalam Bulughul Maram juga diceritakan ketika Rasul sedang kumpul dengan sahabat, datang orang Arab Badui kencing di pojokan masjid, di tengah masjid malah. Umar mau berdiri, mau dikampleng sama Umar. Kalau Umar kan tingginya badannya itu dalam satu riwayat, kalau Umar itu naik bigol, kakinya itu nyampe tanah 2 meter katanya. Kalau saya, nah masalah kan beda. Mau dikampleng sama Umar, tapi kata Rasulullah jangan. Begitu selesai, datang dia. Siapa yang namanya Muhammad? Saya, kata Rasulullah. Saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dengan bahasa kita nggak tahu ini masjid misalnya, kita dikampleng, selesai itu urusan. Maka 2, 1 pasti najisnya orat-aret kemana-mana. Dikampleng Umar kan mental. Habib kalah sama Umar. Iya, sekarang kan foto-foto Habib semua, Habib Nurmagomedov ya. Tapi hati-hati, punya istri yang alhamdulillah Ustaz, saya punya istri juara karate, bahaya antum. Bener, iya. Ditanya, Ustaz kok nggak berani nikah? 2, saya bukan nggak berani, tapi istri lebih berani kan gitu. Istri saya juara Asia Tenggara karate, nah itu masalah. Berantem pulang sakal putung gitu. Nih, kalau seandainya dibiarkan Sayyidina Umar itu boleh memukul orang itu, maka masalah 2. Masalah 1, najisnya kemana-mana. Yang kedua, dia nggak akan jadi masuk Islam. Akhirnya dibiarkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, selesai orang itu sadar, kemudian dia keluar, Rasulullah memanggil sahabat, cari ember, siramkan itu tempat buang air kecilnya, buang air kencingnya. Artinya apa? Mafhumnya, kalau najis itu juga bisa ada pelajarannya banyak. Najis ini ada sabotase kayaknya.
Najis itu akan hilang dengan disiram. Gambarannya apa? Nih, kalau kita mau baik berjamaah, apapun, maka hati kita yang dibenerin. Dibenerin. Limada? Enggak mungkin kita mau sama. Enggak mungkin sama. Ada orang tuh salah langsung diprotes. Enggak apa-apa. Ada yang diem, tapi tahu-tahu pergi aja. Pengajian, kita ngadain pengajian susah-susah 5 orang. Oh, Ustaz. Besoknya nggak nongol lagi. Kenapa? Sesat itu Ustaz katanya. Masa sholat nggak pakai usoli? Tahu pengalaman. Baik sahabat, ini yang kita bahas. Innallaha, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang yuqatiluna, yang berjuang di jalan Allah. Tapi fisabilillah, sofan, satu bangunan, satu barisan yang digambarkan satu bangunan. Artinya apa mafhumnya? Jamaah ini akan barokah. Satu, kita harus mengambil bagian pada diri kita masing-masing. Nggak boleh semua pengen jadi pemimpin. Pemimpin semua. Yang dipimpin sopo. Oh, kalau gitu jadi yang dipimpin semua di belakang. Yang mimpin siapa? Dan ada bagian masing-masing. Ada yang bagian itu yang kita ambil. Maka saya nggak penting di dalam hidup saya mau jadi peran apa tuh nggak penting. Yang penting saya kerjain apa yang bisa saya lakukan. Dan itu ada hitungannya sendiri di hadapan Allah. Antum juga begitu. Oh, yang di masyarakat, apa peran yang bisa saya ambil? Oh, ngidupin listrik, ngidupin aja tiap hari, ngidupin mic, udah itu pulang. Kenapa kok nggak ikut sholat subuh berjamaah? Kan tugasnya cuma ngidupin, terus pulang. Ada yang memang sengaja sholat. Kalau antum sholat berjamaah titip, ada sempat mampir, kalau bisa jalan, mampir ke rumah tetangga. Nanti kalau sudah bermasalah, itu ngefek. 2012 saya pernah bareng ketemu dengan orang Betawi. Dia cerita, Ustaz, rumah saya ini pinggir masjid. Terus gimana Ji? Iya, saya rumah pinggir masjid. Dulu kata dia, saya punya tetangga seorang haji. Pak Haji, kalau mau ke masjid pasti mampir ke rumah saya. Dan saya nggak pernah sholat kata dia. Saya tuh nggak pernah tergerak mau ke masjid, enggak kata dia. Nyuci mobil lah, bakar sampah lah. Kata dia, begitu Pak Haji yang ngajak dia itu sudah meninggal, baru dia masuk ke masjid. Begitu saya masuk masjid, kebayang Pak almarhum itu yang selalu ngajak saya. Begitulah dakwah. Bisa jadi ketika antum ada, dia nggak mau. Tapi begitu antum nggak ada, dia mau. Nanti kalau berarti ada orang yang antum ajak nggak mau, mungkin nunggu antum mati. Berdoalah antum cepat mati. Nggak begitu maksudnya. Kan kita maaf nih, kadang-kadang kan ada orang yang berdakwah. Dia mah nggak mau berubah. Kita itu bukan agen perubah. Karena Allah yang merubah kita. Allah itu yang merubah, tugas kita berusaha. Tapi setiap antum adalah dai. Tiap hari ke masjid aja orang ngelihat, iya ya, masih bujang ke masjid terus. Pasti itu. Kenapa? Di rumahnya nggak ada air. Nggak ada sumur, nggak ada sanyo. Kita bergerak aja. Orang lihat kok. Bergerak aja, orang lihat. Kita itu dakwah itu nggak perlu semua turun gitu, nggak perlu. Antum bergerak aja, orang lihat. Oh iya ya, ternyata lihat tuh, begitu rajin ibadah, hidupnya nyaman tuh, anteng. Ya udah Pak, anak kita buat dia aja. Tapi anak kita baru kelas 3 SD Bu, masalah juga. Baik sahabat itu ya, maaf saya hanya badal. Kemudian materi ini berat ya. Saya kalau materi berat saya itu lebih senang ke gaya masyarakat aja, karena yang saya hadapin itu kan ibu-ibu gitu loh. Ibu-ibu yang 60 tahun ke atas. Kalau berbicara tentang moneter diem aja, tapi pingsan gitu. Artinya apa? Ya yang saya hadapi itu saya nggak mau, saya dalam hidup itu nggak mau pusing-pusing ya. Oh begini ya. Tapi kalau dalam hidup saya, kita itu yang kita tanamkan, apa sih yang saya kasih buat masyarakat, buat umat ini, buat hidup kita ini. Kita itu akan bernilai kalau punya ada nilai di masyarakat. Maka jadilah hidup kita menjadi bagian perekat dari masyarakat. Kita nggak akan bisa lari, masyarakat nggak mau nih dengan gaya kita. Itu nggak bisa lari kita dari tanggung jawab. Maka ajak jamaah ini akan menjadi baik. Kuncinya tadi sama-sama taat kepada Allah. Taat akan lahir kalau kita punya cinta kepada Allah.
Yang kedua, yuk kita belajar untuk mencintai masyarakat. Kasihan. 2018 saya mungkin bareng sama Ustadz Budi ya. 2017, 2018 ini sedikit curhat. Umat Islam di Indonesia ini tinggal 70%. Siapa yang bilang? Ustadz Ihsan Mokoginta. Bukunya ada saya di rumah, tapi nggak pernah baca. Paling sakit kepala gitu. Matius, waduh saya bilang. Saya baca Urukho aja nggak selesai. Tapi artinya apa? Nih umat Islam ini tinggal 70%. Oh kata siapa Ustaz? Saya punya datanya. Jadi mereka itu ngegempur masuknya ke daerah Jawa. Kenapa Jawa? Jawa itu satu desa Jawa itu bisa satu kecamatan kita. Jumlahnya ya. Dan enak. Kemarin terjadi kan tahun 2019 satu desa pindah agama. Daerah perbatasan Banten di daerah pantai itu satu desa. Dan mereka pakai kopea semua, pakai kerudung semua, pakai jilbab semua, pakai kerudung bukan pakai jilbab, pakai busana panjang semua, masih adat-adat Islam tapi pindah agama. Ini tugas kita semua. Maka dalam hati kecil kita doa kepada Allah, kemudian berusaha gimana supaya Islam ini kuat, dan tidak ada Islam kuat kecuali ada jamaah, tidak ada jamaah kecuali tidak ada ta'ah. Tugas kita adalah mari kita taat kepada jamaah kita yang ada pada diri kita masing-masing. Oh saya ikut ini Ustaz, monggo. Antum mau ikut Hizbut Tahrir monggo. Jangan ikut Syiah aja. Nah, ini ikut ini nggak apa-apa, jamaah tabligh nggak apa-apa. Saya termasuk orang yang senang sama jamaah tabligh. Kenapa begitu ketemu dipijitin senang benar. Maaf, jamaah tabligh itu pernah nggak ngelihat kita dengan muka masam? Nggak pernah. Wih subhanallah, apa kabar? Wih senang bener. Ini Ustadz minyak wanginya, wih. Begitu lupa, Ustadz maaf minyak wanginya jangan dikantongin. Oh iya. Iya, jamaah kita mau orang nggak suka nggak bisa. Dan mereka dakwanya hebat kok. Kita akui. Mereka itu nggak open, nggak pernah kan. Kalau kita mah sini dulu. Rukun Islam ada berapa? Hadisnya apa? Waduh, berarti kita kemana-mana bawa buku hadis terus. Riwayatnya gimana? Enggak mereka. Maka kita harus belajar dengan mereka. Mau nggak mau dan mereka itu hebat. Sama jamaah tabligh. Orang punya tato naga dikeprek sama dia. Sholat berjamaah. Dilihat jadi cacing. Iya. Hebatnya mereka tuh. Artinya apa? Nggak pernah mereka benci. Mau beda pendapat, saya pernah adu pendapat. Begitu ketemu, biasa lagi. Hebat saya bilang orang ini. Kalau kita adu pendapat, pindah jamaahnya. Kenapa? Beda dia mah. 01, 02. Nanti bikin masjid 01, masjid 02. Yang sana kampret, yang sini. Akhirnya kebun binatang semua dua-duanya. Oke sahabat indah saya izin kalau materinya nggak pas nggak apa-apa lah ya, karena saya bukan pengepas-ngepas. Materinya nggak mantap nggak apa-apa, tapi yang pasti saya juga tetap butuh koreksi. Saya tetap butuh ada teman-teman yang mengoreksi saya. Antum nanti koreksi saya, kalau saya ada salah tegur. Apalagi kalau negornya kayak Wildan, maaf Pak, Bapak salah. Kemudian ada amplopnya gitu, dilihat. Begitu saya melihat buka ada tulisannya, Anda belum beruntung. Baik sahabat, itu aja. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Saya juga ucap terima kasih ketemu dengan antum semua, karena saya sering doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni meladunka sultana. Ya Rabb, hidupkan aku, kumpulkan aku di dunia bersama orang-orang yang baik. Kita menjadi baik karena bertemu dengan orang yang baik. Nih saya ketemu antum, belum pernah kan kita ngobrol sama kita ngobrol sama siapapun, nggak pernah kan ngomong masalah duit. Wih, gimana Dan? Aduh pusing saya Ustaz. Satu hari cuma 4 juta. Cuma 4 juta, kita cuma ngelongo aja. Kenapa? Kita nggak pernah kan ngomong masalah duit. Saya gitu. Saya nggak suka kalau ngobrol itu masalah uang, karena uang itu adalah urusan yang Allah takdirkan. Tapi kita ini kumpul karena Allah itu nikmat. Seperti di pondok gitu. Nikmat. Saya kalau yang hidup, saya bilang hidup paling nikmat itu di pondok. Nggak pernah ngurusin duit. Nggak pernah, pokoknya makan bareng, syukur. Temen masak, satu, kan dulu kalau masak tuh pakai satu canting. Dan 3 orang 3 canting. Begitu yang datang makan 6 orang. Sambil berdoa, Alhamdulillah makan untuk 3 orang, ya makan 4 orang. Enggak kenyang akhirnya.
Tapi ada kenikmatan. Nah, ini kita ini gini, nanti takdir Allah pisah, ya pasti kita nggak mungkin kita selamanya. Ada beda gitu. Ketemu itu ada beda. Wih, gimana? Pak, sekarang sudah Iqra berapa? Saya tetap istiqomah, Iqra 3. Kenapa? Habis KLI nggak ngaji lagi saya. Ya, titip ya. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini kita diberikan barokah. Nanti kalau antum sholat malam, saya titip doakan mudah-mudahan saya dengan keluarga menjadi baik, begitu juga kita. Kemudian kalau nanti antum masuk surga, saya nggak ada, cari. Siapa tahu saya udah di duluan di atas gitu. Iya. Bukan Ustaz, justru saya khawatir sering ngomong ini sering kepleset. Betul. Kalau orang banyak ngomong kan, man kasura kalamuhu kasura kizbu. Siapa orang banyak ngomong biasanya banyak bohong. Orang banyak bohong banyak dosa. Maka besok saya khutbah Jumat nggak mau ngomong, diem aja. Ya itu resiko. Tapi titip antum semua, saya titip ke antum, makasih kamu Ustadz Budi, Wildan, kemudian Re, ya masih ngajarin saya gitu loh. Kok sama apa? Algo, ya teman-teman semua lah. Arif, saya ketemu Arif itu udah subhanallah, ketemu Arif itu kayak ketemu uang 3 juta gitu loh. Kalau saya sebelum ini ketemu Arif sama uang 3 juta, milih 3 jutanya kan gitu loh. Kenapa? Ya sama-sama nggak ada kan gitu. Ya teman antum semua nguatin saya. Saya datang itu, nggak ada, hidup nggak ada masalah, itu bohong. Ada masalah nggak? Ada. Saya satu kesehatan. Kesehatan sudah jadi masalah. Kedua, ya banyak hal itu. Tapi begitu ketemu duduk di sini, kita sama-sama baca Al-Quran, saya ngebayangin nikmat gitu loh. Dan ini mudah-mudahan terus sampai ada. Tapi nggak mungkin kita akan selalu bersama. Tapi pada saat kita berpisah, mudah-mudahan nanti kita berjumpa di surga Allah. Itu aja lah. Saya izin habis ini ya, karena ada urusan penting ini. Ada urusan menentukan hidup mati seseorang. Ngelamar tapi pagi-pagi, kurang kerjaan nggak? Baru ini saya ngelamar sudah jam 7 ya. Nggak apa-apa lah, yang penting tuan rumahnya nyiapin sarapan gitu ya. Kalau enggak, insya Allah kita akan bersajak. Oke sahabat yang baik, lebih kurang saya mohon maaf. Makasih Ustadz Budi, makasih semuanya. Saya juga masih belajar lagi. Ya, saya sering bilang, pelajaran yang paling sulit itu adalah Quran kalau kata saya. Karena ya tadi saya awal, sesuatu yang gaib. Nyebut kho aja belum selamat-selamat sekarang Ardi saya Ardi. Tanyain Ustadz Budi, begitu giliran saya pasti ada salah. Aduh ini pasti nih. Tapi udah begitu ya sudah saya terima, karena semua itu ya kan ada jalurnya, ada masanya. Baik, lebih kurang saya mohon maaf. Yuk kita sama-sama saling mencintai karena Allah. Kita sama-sama untuk saling memahami bahwa kita ini adalah bagian dari diri kita. Kita tidak akan hebat kalau kita tidak menghebatkan sesama yang ada di kita. Lebih kurang saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.